Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas. Salam sejahtera buat kita semua anak-anak Siantar. Kalau nggak ngebar itu nggak anak Siantar itu. Jadi di sini saya sangat berbangga hati sekali kepedulian akan anak-anak Siantar yang di perantauan untuk memfasilitasi acara kita ini. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan ridhonya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara temu ramah sesama kita. Yang saya hormati pengetua-pengetua Siantar Band, atau yang saya hormati para putra-putri Siantar, dan yang saya hormati juga kepada para bakal calon wali kota yang di sini saya lihat Bapak tua saya Teddy Syahan. Di sini juga saya lihat Pak Yunus Timotius. Di sini juga saya lihat ada hula-hula saya Augusto, Insinyur Augusto, seorang pengusaha muda. Di sini juga saya lihat kalau nggak salah Pak Sinaga ya. Nanti kita berkenalan Pak. Terima kasih buat kita semua. Dan di sini juga ada saya lihat kebetulan saya Ketua Umum Generasi Muda Simanjuntak 25 ke 55 tahun. Saya lihat di sini saya ada bapak saya juga, dan di sini ada orang-orang tua saya dari Simanjuntak. Terima kasih atas kehadirannya. Yang panitia juga kebetulan Simanjuntak. Terima kasih. Tapi yang jelas kita adalah satu. Itu yang paling utama. Siantar menjadi Siantar yang jaya, Siantar yang hebat, Siantar yang bersinergi, Siantar yang mandiri, dan Siantar yang penuh dengan keramah tamahan, Siantar yang tertib administrasi, tertib seluruhnya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Fernando Simanjuntak. Tolong diapain? Dalam satu visi, 10 misi, merajut kebersamaan menuju perubahan dengan dasar satu visi, 10 misi. Jadi ya, lanjut next. Di sini misi yang akan kita lakukan banyak, ada 10 misi. Yang dasarnya kita harus selalu berpikir lebih jernih. Kenapa Siantar seperti ini? Jadi dasarnya saya, kalau ketika orang bertanya kepada saya, apa dasarnya Pak Fernando Simanjuntak atau adik Fernando Simanjuntak mencalonkan menjadi bakal calon wali kota Pematang Siantar? Ini tanda tanya yang perlu sebenarnya tidak harus dipikirkan. Kalau dia orang Siantar, berarti orang Siantar pengen melihat kotanya bagus. Berarti kenapa Fernando Simanjuntak maju menjadi bakal calon? Bukan saya katakan kota Siantarnya tidak bagus, tapi kota Siantarnya belakangan ini atau akhir-akhir ini tidak ada kelihatan perkembangan. Dari mulai saya SD sampai saya tamat, tetap seperti itu. Tidak ada yang harus dapat menjadi contoh untuk kemajuan kota Pematang Siantar. Di sini nomor 1 ada salah satu misi. Tolong kepada saudara-saudara yang kita ada di sini, kalau kita cinta kepada kota Siantar, agar panitia tidak sia-sia. Mohon maaf. Terima kasih buat panitia dengan acara ini, dengan kepeduliannya terhadap kota Siantar. Tapi saya rasa ini akan sia-sia kalau kita tidak mengikuti jalan acara ini. Anak Siantar yang di Jakarta, yang tinggal di Jakarta, mampu melakukan yang seperti ini. Di Siantar belum ada dilakukan seperti ini. Tepuk tangan buat Forum Peduli Siantar. Dan saya yakin ini dilakukan karena ada kepedulian, ada rasa pengen membuat perubahan di kota Pematang Siantar. Dan ini semua rencana ini ada baiknya, ada satu hal positif yang boleh kita ambil. Dengan munculnya para bakal calon memberikan misi dan visi, nanti ada rangkuman yang kita dapat, ada yang sangat spesifik yang kita dapat. Yang terbaik nanti kita bersama-sama membuat rangkumannya bagaimana Siantar ke depan. Nomor 1, memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan di tingkat formal dan non formal guna pencapaian sumber daya pendidikan. Jadi kalau kita ketahui di Siantar, pendidikan itu ya boleh dikatakan ya bagus. Yang bagusnya di mana?
Yang saya lihat yang bagusnya itu di swasta yang proyekan bagus, di negeri kenapa nggak bagus? Nah ini baru yang kemudian kenapa tidak bagus? Karena bagaimana caranya seorang pendidik mau mendidik murid-muridnya menjadi murid yang cerdas ketika mereka di bawah tekanan, ataupun ketika mereka itu tidak pernah mendapatkan hal-hal yang bisa membuat mereka menjadi guru-guru yang dibanggakan. Dan ini harus kita hargai kepada guru-guru yang berprestasi, kita berikan penghargaan. Ini perlu untuk persaingan, untuk menciptakan murid-muridnya yang benar-benar cerdas. Jadi di sini juga perlu kita benahi masalah bagaimana di sini ada ini, kalau orang-orang Santar ini banyak dihukum. Ini orang Santar termasuk bang Orto Hasibuan dan lain sebagainya. Ini perlu kita mintakan kepada beliau, kepada Abang Anda itu, untuk melakukan jaminan, bagaimana peraturan jaminan untuk guru-guru swasta. Karena jelas kita ketahui, dari swasta telah muncul juara dunia, 2 dunia itu dari Kalam Tulis. Budi Mulia itu, Metodis dan lain sebagainya, itu semua itu dari swasta. Tapi kita tidak pernah memberikan yang terindah bagi guru-guru swasta. Mereka di bawah tekanan dan mereka tidak pernah tenang untuk mengajar. Ketika melakukan sedikit kesalahan, mereka langsung nonaktif atau nonjok. Mau kemana mereka selanjutnya? Jadi paling utama, yang sang pengajar harus kita berikan yang terbaik, biar mereka mampu memberikan yang terbaik. Jangan dipersulit segala sesuatunya yang berurusan dengan mereka. Jadi kedua, melaksanakan program kesehatan dan aktualisasi pemerintahan peduli masyarakat. Begini, di sini kita jelas mengetahui program nasional masalah kesehatan dengan banyak program-program yang kita dapatkan di tengah-tengah kita. Sebenarnya di Kota Kuala Santar itu boleh kita lakukan pengobatan gratis. Dari mana kita bisa melakukan itu? Dari PAD. Tapi kenapa PAD kita kecil? Nanti suatu saat kita mari sama-sama duduk bersama untuk membahas mengapa PAD kita kecil. Sebenarnya PAD kita itu sudah gak memungkinkan 61M. Itu PAD kita 61M. Kalau kita lihat dari keramaian penduduk Kota Santar, dari pajak usaha, dari perparkiran, dan dari pajak bumi bangunan dan lain sebagainya, itu kita harus bisa mencapai PAD yang jauh lebih signifikan baik. Kemudian, mohon maaf Bapak Ibu, saya rasa saya sangat sia-sia duduk berdiri di depan ini tanpa mengurangi rasa hormat, karena kecintaan kita terhadap Kota Santar. Alangkah baiknya hanya berkisar berapa jam kita memberikan hati dan pikiran kita untuk menjadikan Kota Santar yang lebih baik. Terima kasih. Meningkatkan potensi sumber daya masyarakat dan mengelola memanfaatkan potensi sumber daya alam melalui workshop di setiap kecamatan. Nah, di Santar kita ketahui banyak itu terjadi, katanya itu ada program pelatihan. Tapi saya bingung, pelatihan itu bagaimana? Setiap ada pelatihan berarti ada workshop. Workshop ini sangat menunjukkan bahwa di sana ada tempat pelatihan. Jadi pelatihan yang bagaimana sebenarnya? Sehingga setiap program dana bantuan ataupun dana yang datang ke Kota Kuala Santar itu selalu salah sasaran. Kenapa? Karena yang mendapatkan dana tersebut tidak siap masalah skill, tidak terampil. Jadi di sini sebenarnya ada kita itu melakukan banyak di sana program pelatihan yang bagaimana, workshopnya di mana kita tidak tahu. Yang paling utama adalah bagaimana membangun sumber daya manusianya. Karena kalau kita nggak bisa membangun sumber daya manusianya, bagaimana manusianya mengelola sumber daya alam? Ini paling utama. Dan ini harus saya harapkan keikutsertaan para forum peduli Santar ke depan. Artinya mari kita bentuk suatu tim untuk ini yang independen. Kita lepas mau siapapun
kepala daerahnya terlepas. Yang penting mari kita sama-sama membangun Kota Siantar untuk lebih maju ke depan. Menata keuangan daerah secara tertib, efektif, pengembangan perekonomian yang berdaya saing, kemudahan akses terhadap kredit usaha menengah dan mikro sebagai wujud pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan peningkatan investasi memungkinkan menyerap banyak tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja di samping melakukan optimalisasi manfaat keberadaan dunia usaha dan industri yang ada. Begini kalau masalah ini. Kalau Kota Siantar itu sebenarnya itu adalah kota yang boleh dikatakan semi pertanian, semi industri. Kota Siantar itu boleh dikatakan kota transit. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan kota ini Siantar? Perlu juga kita lakukan di sana adalah kota itu menjadi kota yang bisa menciptakan banyak hasil karya tangan, atau kita lakukan di sana home industry. Dan ini home industry ini yang selama ini dilakukan di Kota Pemalang Siantar ini tidak berjalan dengan baik. Dana diturunkan, home industry berjalan, tapi kemana pemasarannya tidak pernah jelas, sehingga itu hanya 3 bulan setelah itu kena jual. Artinya bahwa pemerintah yang penting menurunkan dana, mau bagaimana nantinya itu tidak mau tahu, sehingga tidak kelihatan hasil yang dicapai dari usaha pemerintah untuk membangun perekonomian kerakyatan. Di sini juga kita mengetahui bahwa membangun ekonomi kerakyatan itu benar jelas kita mengetahui bahwa program pemerintah akan kooperasi dan UKM itu sangat besar. Kita membentuk koperasi, membentuk usaha kecil menengah untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik. Nah, jadi sebelumnya apa yang harus kita lakukan? Yaitulah yang dikatakan melatih, membuat skill para masyarakat Kota Pemalang Siantar untuk bisa mengelola industri, menata keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan, serta memperbaharui sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dengan prinsip mengedepankan ide dan kreasi pemikiran sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begini masalahnya, ini tidak mungkin terjadi di Kota Pemalang Siantar. Selama ada yang namanya transaksi jabatan, ini tidak pernah benar ada. Ini hilang ini. Yang namanya transaksi jabatan itu sudah menghancurkan segala sektor. Jika dilakukan transaksi jabatan, berarti ada komitmen yang dibentuk di sana, pengarahan sesuai dengan berapa yang diberikan untuk mengalokasikan dana di dalam mengembalikan modal yang telah diberikan. Jadi ini di sini berarti tidak memungkinkan apabila ada transaksi jabatan. Jadi yang paling utama sebenarnya, mari kita hapuskan transaksi jabatan. Jangan pernah ada transaksi jabatan. Saya siap kontrak politik untuk itu. Jika Fernando Simanjuntak melakukan itu, jika Fernando duduk, hari itu juga tutup. Itu harus perlu tekanan. Transaksi jabatan menghancurkan manusianya, menghancurkan yang namanya orang beragama. Kalau sudah namanya transaksi jabatan, itu bukan beragama lagi. Menciptakan akselerasi kemudahan birokrasi pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah ini juga bagaimana caranya pelayanan publik kalau sudah ada transaksi jabatan. Mereka akan ciptakan pos-pos untuk pengembalian dana ke depan. Jadi ini yang paling utama untuk melakukan ini, menciptakan akselerasi kemudahan birokrasi, itu harus kita buang itu transaksi jabatan, karena masyarakat harus nyaman dan mereka harus mendapat pelayanan yang baik. Karena yang membangun kota itu adalah uang masyarakat. Menjunjung tinggi pluralisme melalui kerjasama pemuka agama dan institusi keagamaan untuk peningkatan spiritualitas dan moralitas masyarakat. Ini juga ya perlu kita pikirkan ke depan.
Karena di Siantar peredaran obat-obatan ataupun kenakalan remaja di Sumatera Utara tolak ukurnya Siantar. Anak mudanya rusak karena keagamaan itu tidak jalan lagi dengan baik. Tapi kalau kita berbicara kenapa tidak jalan, dasarnya bahwa pemerintah itu tidak pernah memikirkan untuk itu. Jadi ini misi yang paling bagus ini, masalah keagamaan, agar segala apa yang kita lakukan jangan lari dari norma-norma agama. Menumbuh kembangkan peduli pemberdayaan terhadap walada. Kalau Bapak Ibu pulang ke Siantar, itu anak-anak Siantar itu udah melakukan apa itu? Apa namanya? Balap-balap apa itu? Balap apa namanya itu, Pak? Balap liar. Itu balap liar. Baru anak muda itu ngumpul-ngumpul nggak tahu ngapa-ngapain itu. Jadi ini kenapa? Karena kalau kita ingat sejarah bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia yang berjuang di sana sebagai pentolannya di sana adalah pemuda dan pelajar, Bung Hatta, Bung Karno dan lain sebagainya. Maka kenapa di zaman sekarang, di zaman kemerdekaan ini, pemuda diabaikan? Apabila pemuda rusak, adiknya akan ikut rusak. Apabila pemuda rusak, orang tuanya akan ikut rusak. Sebagaimanapun bagusnya tatanan yang kita lakukan, sebagaimanapun bagusnya sistem yang kita lakukan di pemerintahan, kalau orang anaknya sudah tidak bagus, orang tuanya pasti tidak bagus bekerja. Anaknya mencuri, orang tuanya perlu berkewajiban harus membesarkan, menyekolahkan anaknya sehingga dia melakukan korupsi. Kalau dia angkatan nggak bisa melakukan korupsi, mungkin ikut kelamor untuk memberikan anaknya makan. Jadi makanya bagaimana memberdayakan pemuda, bagaimana caranya kita untuk membuat pemuda yang responsif dan proaktif terhadap pemuda yang kreativitasnya tinggi. Mereka itu harus kita buat sirkuit balap, kita buat sanggar seni, supaya apa yang mereka inginkan tersalurkan. Ketika tersalurkan yang diinginkannya, secara otomatis dia tidak akan terpancing dengan segala bentuk yang namanya kenakalan-kenakalan remaja. Penataan kota yang lebih baik dan menarik disesuaikan terhadap struktur kultur dan teritorial jaringan kota transit yang menangkap peluang aset dari daerah-daerah tetangga. Saya berkira-kira, maaf Pak, ini masalah pendapatan daerah ini. Tolong Bapak Ibu, ini maaf Bapak Ibu, ini yang terakhir ini, nggak lama lagi yang terakhir. Kota Siantar, kota makmur, kota kaya, ini bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Kita selama ini tutup mata dengan potensi alam kota pematang Siantar. Kalau kita lihat di kota Siantar adalah kota transit, dan kota Siantar itu bagaimana caranya supaya menjadi kota tumpuan para kota-kota tetangga untuk bersanteria, berwisata ke sana. Jadi begini, jumlah penduduk kota Siantar, penduduk Simalungun, penduduk Batubara, tebing tinggi, kisaran asahan itu mencapai 3 ke 4 juta. Bagaimana caranya agar setiap hari bisa 100.000 orang datang ke Siantar, minimal 50.000 orang. Jadi ada di Penang itu rumah sakit, itu ikonnya Penang. Tapi nggak mungkin kita lakukan rumah sakit setingkat Penang, setara Penang di Siantar, Medan aja belum tentu. Jadi ada ikon di sana, sehingga seluruh pedagang, mayoritas di sana 70% pedagang mampu makmur. Kenapa? Karena banyak dari mancanegara datang ke sana untuk berobat, dan di sana mereka perlu makan, perlu istirahat. Pedagang bisa mendapatkan hasil dari apa yang dilakukan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya berjalan-jalan ke Thailand, di sana ada sungai.
Di dunia ini ada 3 komunitas yang mencintai air. Komunitas air, komunitas danau, komunitas laut. Dan yang paling besar adalah komunitas air, sungai. Bagaimana caranya kita menciptakan sungai-sungai di Siantar menjadi tempat wisata seperti yang di Thailand? Kita ciptakan itu. Kita tabur ikan sebanyak-banyaknya di sana, agar bisa menampung tenaga kerja di sana. Kita mempunyai tempat wisata sungai, bisa menampung tenaga kerja. Kita membuat danau buatan di Siantar, otomatis bisa menampung tenaga kerja. Kita membuat taman wisata gua di Siantar. Ini yang 3 ini kalau kita lakukan di Siantar, Siantar akan tumbuh number 1. Siantar akan menjadi kota yang indah, kota yang bermartabat, kota yang mempunyai harga diri, harga jual, harga saing, dan kota yang benar-benar kembali menjadi kota pendidikan yang adil dan makmur. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kita dan salam sejahtera buat kita. Setelah ini saya pengen kelanjutannya, apapun bagaimanapun langkah itu, dan sekedar sebagai perjalanan saya selama kampanye, saya tunjukkan di sini. Ini di pastoral ini. Sedang mengambang, aku terkenang masa yang silam, di mana engkau dilahirkan, bermata hati penuh berluka. Terima kasih buat kita, terima kasih buat pembawa acara. Tuhan memberkati.